Selamat pagi Miss dan semuanya. Kali ini saya Keten Kwan akan membahas tentang SAS dan juga UH Biologi. SAS Biologi soal pertama, yaitu jelaskan mengenai sejarah virus yang dilakukan oleh Wendell Stanley. Jadi menurut Wendell Stanley, itu dia berhasil memurnikan virus TMV atau tobacco mosaic virus atau virus mozaik tembakau dan membuktikan bahwa virus memiliki sifat kimiawi yang sama dengan senyawa kimia lainnya. Yang kedua, menurut Dmitry Ivanovsky, Dmitry adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Rusia yang pertama kali menemukan adanya gen penyebab penyakit yang lebih kecil dibandingkan dari bakteri. Dan pada tahun 1892, ia menemukan bahwa cairan dari tanaman yang sakit masih dapat menginfeksi tanaman yang sehat meskipun telah disaring oleh filter bakteri. Dan yang ketiga, menurut Beijeri. Jadi dia ini adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda dan ia mengembangkan konsep bahwa virus itu adalah gen yang dapat menginfeksi organisme hidup dan mampu memperbanyak diri dalam sel inang. Ia juga memperkenalkan istilah virus sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan gen penyebab penyakit ini. Lalu yang kedua, sebut dan jelaskan secara berurutan dua siklus reproduksi pada virus. Yang pertama, siklus litik. Jadi, siklus litik ini adalah virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang, lalu menguasai mesin sel untuk memproduksi komponen virus, dan akhirnya menghancurkan sel untuk melepaskan virus baru. Tahap-tahapannya yang pertama yaitu ada adsorpsi, yaitu virus melekat pada sel inang. Yang kedua, ada penyisipan DNA atau RNA virus ke dalam sel inang. Yang ketiga, ada sintesis komponen virus. Yang keempat, ada perakitan virus baru. Dan yang kelima, ada lisis sel inang untuk melepaskan virus. Lalu menurut siklus, ada siklus lisogenik. Jadi siklus lisogenik adalah materi genetik virus yang bergabung dengan materi genetik sel inang tanpa menghancurkan sel tersebut. Virus dalam keadaan laten hingga kondisi yang tepat memicu siklus litik. Tahap-tahapannya yang pertama ada absorpsi dan juga penyimpanan DNA atau RNA virus. Yang kedua ada integrasi materi genetik virus dengan materi genetik sel inang. Yang ketiga ada replikasi materi genetik virus selama pembelahan sel inang tanpa merusak sel. Yang keempat yaitu aktivasi kembali untuk memulai siklus litik jika dipicu oleh faktor lingkungan atau stres. Lalu soal yang ketiga yaitu tuliskan masing-masing 3 jenis nama virus dan juga penyakit yang diserang pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang pertama kepada manusia. Yang pertama itu ada virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit flu. Yang kedua yaitu ada virus HIV yaitu menyebabkan penyakit AIDS. Yang ketiga yaitu ada virus hepatitis B yaitu menyebabkan penyakit hepatitis B yang dapat menyerang hati. Lalu virus pada hewan. Yang pertama yaitu ada virus rabies. Penyakit ini menyebabkan penyakit rabies yang dapat menyerang hewan dan juga manusia. Lalu yang kedua yaitu ada virus avian influenza. Jadi penyakit ini tuh menyerang burung dan juga dapat menular kepada manusia. Lalu yang ketiga yaitu ada virus Ebola, yaitu penyakit ini menyerang pada burung namun dapat juga menular kepada manusia. Lalu penyakit yang terdapat pada virus yang terdapat pada tumbuhan, yang pertama itu ada virus tobacco mosaic yang dapat menyerang tanaman seperti tembakau, tomat, dan juga paprika. Yang kedua yaitu ada virus cucumber mosaic, yaitu virus yang menyerang tanaman seperti timun, semangka, dan juga melon. Lalu yang ketiga itu ada virus potato X, yaitu virus yang dapat menyerang tanaman kentang. Soal yang keempat yaitu, seperti yang kita tahu, virus ini memiliki kemampuan untuk berevolusi dengan cepat, salah satunya dengan mutasi. Jadi, analisislah bagaimana mutasi virus dapat mempengaruhi efektivitas dari vaksin. Jadi, mutasi sendiri adalah perubahan
dalam materi genetik virus yang dapat mempengaruhi struktur virus tersebut. Mutasi virus dapat mempengaruhi efektivitas dari vaksin melalui satu, yaitu perubahan protein permukaan virus. Jadi virus ini memiliki protein permukaan yang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Mutasi pada protein ini dapat mengurangi kemampuannya untuk dikenali sehingga vaksin menjadi kurang efektif. Yang kedua, vaksin tidak mengenali virus baru. Jadi jika vaksin mengalami mutasi yang signifikan, virus yang dirancang untuk melawan varian sebelumnya mungkin tidak dapat melawan varian baru tersebut. Lalu yang ketiga yaitu resistensi terhadap obat atau virus. Jadi mutasi dapat menciptakan varian yang kebal terhadap vaksin atau pengobatan yang ada, membuat pengendalian infeksi lebih sulit. Lalu upaya strategi pencegahan infeksinya yang pertama yaitu vaksinasi. Jadi memberikan vaksin kepada individu untuk dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi virus. Lalu yang kedua yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sosial dapat mengurangi penyebaran virus. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan obat dan terapi yang tepat. Obat antivirus dapat mengurangi tingkat keparahan infeksi. Lalu yang keempat yaitu peningkatan kesadaran dan edukasi, memberi informasi kepada masyarakat tentang cara pencegahan penyebab virus. Lalu selanjutnya saya akan membahas soal dari UH Biologi. Yang pertama, jelaskan dampak dari infeksi virus rabies kepada hewan dan juga manusia, serta analisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyebarannya. Jadi dampaknya pada hewan yang pertama yaitu perilaku hewan menjadi agresif. Lalu yang kedua, hewan itu kesulitan dalam makan dan juga minum. Lalu yang ketiga, hewan mengalami kelumpuhan. Dan yang terakhir yaitu hewan mengalami kematian. Lalu dampaknya bagi manusia yaitu yang pertama, manusia akan merasakan demam, lalu juga manusia akan merasakan sakit kepala, dan manusia juga akan takut terhadap air. Lalu yang keempat itu manusia mengalami kelemahan pada otot dan juga mengalami paralisis. Dan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, vaksinasi hewan. Jadi memberikan vaksin kepada hewan yang beresiko seperti anjing dan juga kucing. Lalu yang kedua, karantina dan juga pengendalian hewan. Mengendalikan populasi hewan yang membawa virus rabies. Lalu yang ketiga yaitu pengendalian populasi hewan. Mengurangi jumlah hewan yang bisa menjadi vektor rabies melalui metode vaksinasi oral atau sterilisasi. Yang keempat yaitu edukasi masyarakat. Jadi memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya dari rabies dan juga cara mencegahnya. Lalu cara pengobatannya pada gigitan. Ini adalah langkah yang dapat dilakukan jika seseorang sudah tergigit oleh hewan yang terdapat penyakit rabies, yaitu segera mencuci luka yang diakibatkan oleh gigitan hewan yang dicurigai terinfeksi oleh rabies dengan sabun dan juga air, lalu memberikan vaksin anti rabies kepada korban gigitan. Lalu soal yang selanjutnya yang terakhir yaitu virus memiliki kemampuan untuk berevolusi dengan cepat, salah satunya melalui mutasi. Analisislah bagaimana mutasi virus dapat mempengaruhi efektivitas vaksin dan juga strategi pencegahan infeksi. Jadi, mutasi virus ini dapat mempengaruhi efektivitas virus melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui perubahan protein permukaan virus. Jadi virus ini memiliki protein permukaan yang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Mutasi pada protein ini mengurangi kemampuannya untuk dikenali, sehingga vaksin menjadi kurang efektif. Yang kedua yaitu vaksin tidak mengenali varian baru. Jadi jika virus mengalami mutasi yang signifikan, vaksin yang dirancang untuk melawan virus sebelumnya mungkin tidak dapat melawan varian virus baru. Lalu yang ketiga yaitu resistensi terhadap obat atau virus. Jadi mutasi dapat menciptakan varian yang kebal terhadap vaksin atau pengobatan yang ada, membuat pengobatan infeksi lebih sulit. Dan upaya strategi pencegahan infeksinya yang pertama yaitu melakukan vaksinasi, yaitu memberikan vaksin kepada
setiap individu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu yang kedua yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sosial yang aman untuk mengurangi penyebaran virus. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan obat atau terapi yang tepat. Jadi obat antivirus dapat membantu mengurangi tingkat keparahan infeksi. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran dan juga edukasi. Memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat tentang cara pencegahan penyebaran infeksi virus. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan tentang SAS dan juga UH biologi saya.